Thank you Jere dan tim worshipnya luar biasa. Kita betul-betul kembali ya dibawa untuk menikmati pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan tentunya membuat hati kita penuh dengan damai dan sukacita Allah. Thank you Jere, keren. Hari ini saya akan share, sebentar ya, saya coba share screen dulu. Oke. Ya, sudah muncul? Oke, suara saya cukup jelas ya harusnya. Kalau masih kurang keras, boleh kasih tahu aja. Hari ini sesuai dengan flyer yang saudara dapat di grup atau di status mana siapapun dari kita di sini, judul firman Tuhan hari ini adalah kasih kepada Allah. Nah, waktu kita ngomong kasih kepada Allah, saya tambahin sedikit. Saya tambah sedikit dengan sebentar. Oke, kasih kepada Allah saya tambahin sedikit dengan satu kata. Mungkinkah? Kenapa mungkinkah? Bukan judul lagu. Kalau ada yang di era 90-an atau 80-an atau 70-an, siapapun yang familiar dengan lagu ini, bukan itu. Hari ini berbicara tentang apakah mungkin kita boleh berkata saya mengasihi Allah. Apakah mungkin tindakan kita itu sudah mewujudkan kasih kita kepada Allah? Kira-kira hari ini itu yang akan saya sharekan. Kita berdoa ya sekali lagi ya. Roh Kudus, terima kasih Engkau memuaskan setiap kami dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu. Hari ini, saat ini juga kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus tuntun setiap kami. Pribadi lepas pribadi, sampaikan yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk kami mengerti, supaya kebenaran itu boleh memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, saya lanjut dengan ayat ini, ayat yang sangat familiar buat kita semua. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat ini familiar sekali. Ayat ini itu mungkin udah hafal di luar kepala. Dari zaman sekolah minggu kan ini ayat yang paling sering dijadiin ayat hafalan. Tapi saking hafalnya sampai di luar kepala hilang. Kita nggak tahu apa sih maksud ayat ini gitu. Waktu saya merenungkan ayat ini, selanjutnya yang muncul itu ini saudara. Apa atau siapa? Roh Kudus tiba-tiba munculkan pertanyaan ini di benak saya. Yang kamu kasihi itu apa atau siapa? Kalau dari ayatnya tadi jelas berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi kok tiba-tiba yang muncul apa? Sudah jelas kalau berbicara yang dikasihi Tuhan Allahmu, berarti kan siapa? Saya waktu tiba-tiba muncul di benak saya pertanyaan ini, saya harus take a moment untuk apa ya maksudnya ya. Ternyata saya dibawa untuk mengingat di bulan Januari kalau nggak salah kita awal-awal kita mulai tahun ini, kok Edwin share sesuatu tentang Maria Magdalena. Saya ambil beberapa ayatnya, saya akan bacakan buat saudara dari Yohanes 20 ayat 11, 13, dan 15. Nanti saudara bisa baca lagi perikop ini untuk lebih mengerti, tapi saya potong-potong sedikit. Ayat 11 saya mulai bacakan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis.
Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, ditanya sekali lagi, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil Yesus maksudnya, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Oke. Waktu saya merenungkan tadi, pertanyaan apa atau siapa, ayat ini muncul, saudara. Cerita waktu Ko Edwin khotbahkan ini muncul lagi. Dan saya tertarik dengan kata-kata yang pertama, berdiri dekat kubur itu. Apa yang saudara cari dari sebuah kuburan? Apa yang Maria ini cari waktu dia datang ke kuburan? Sudah jelas Yesusnya mati. Dia tidak bisa melakukan apapun. Tapi kenapa Maria datang ke sana dan menangis? Dan malaikat Tuhan Yesus mempertanyakan itu, "Kenapa kamu nangis? Kamu datang ke sini terus nangis itu mau ngapain?" Ayat yang ke-13, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Tindakan ini tuh tindakan yang sangat familiar sebetulnya. Kalau ada, kita sering lihat ya, kalau ada orang yang berduka, berkabung setelah dikuburkan, entah itu kerabat atau siapapun, one day atau hari-harinya dia akan datang ke kuburan itu. Karena apa, saudara? Karena rasa kehilangan, seperti yang Maria rasakan. Dia berkata, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Perenungan ini membawa saya untuk sampai satu titik. Apakah kita mengasihi Allah sebagai seorang, sebagai pribadi ya, sebagai seseorang, atau kita mengasihi pekerjaan Dia, bukan pribadinya? Kalau saudara coba cek ya, kita introspeksi diri kita. Apakah kita terganggu waktu kita berdoa untuk sesuatu? Either itu berkat, apakah itu kesembuhan, apakah itu hubungan, kehadiran Tuhan, terus saudara tidak mendapatkan apapun? Saudara terganggu atau tidak? Atau saudara terganggu justru di saat hari-hari saudara yang biasa saudara lakukan, tiba-tiba saudara merasa seperti yang Maria rasakan. Kok Yesusnya nggak ada ya? Ini ada yang aneh loh. Hari-hari saya kok ngerasanya nggak enak ya? Karena nggak ada Yesus, atau karena nggak ada pekerjaan Yesus? Kita di sini bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita terima berkat, kita berdoa untuk yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Tapi apakah itu yang namanya mengasihi Allah? Ternyata Roh Kudus bawa saya untuk, oh my God, yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu kasih itu pekerjaannya Allah. Contoh paling sederhana dan paling real time hari ini adalah vaksin. Seberapa saudara di sini bersyukur vaksin sudah ditemukan? Saya juga bersyukur. Kita berdoa betul-betul karena kita dari awal tahu pandemi ini akan selesai cuma pakai vaksin. Dan vaksin ditemukan, vaksin diuji coba, efektivitasnya ada yang berhasil, ada yang tidak. Siapa yang bersyukur? Saya bersyukur, saudara. Tapi saya lupa kepada siapa saya berdoa. Dan saya harus berterima kasih lebih atas vaksin itu. Ayat 15, ini ayat yang paling menggugah saya. Tuhan,
Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku. Kok bukan kembalikan kepadaku? Katakanlah kepadaku. Di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kalau saudara, yang namanya pribadinya Allah begitu berharga buat saudara, dan waktu itu hilang, saudara nggak akan sabar untuk nunggu seseorang anterin itu. Saudara akan punya gairah yang berlebih, saudara akan punya semangat untuk bergerak, cari, kasih tahu aja di mana tempatnya, saya kesana secepatnya, saya ambil. Itu mengasihi Allah. Itu mengasihi Allah. Yuk kita koreksi. Apakah selama ini kita mengasihi pekerjaan Allah lebih daripada mengasihi pribadi Allah? Kalau hari ini Roh Kudus berbicara sama saudara, Roh Kudus ingatkan saudara, Roh Kudus tegur saudara, yang kamu kasih masih pekerjaan aku. Take a moment, ambil waktu, cukup bilang, sorry Tuhan, aku mau belajar mengasihi pribadimu lebih daripada pekerjaan. Roma 8 ayat 28, suatu ayat yang populer, ayat favorit kebanyakan orang, dan ayat favorit saya. Sering saya pakai ayat ini, dimanapun saya ada kesempatan sharing dengan siapapun, saya pasti pakai ayat ini. Karena ayatnya paling asik gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapa yang gak mau Tuhannya turut bekerja dalam hidup kita, di dalam segala perkara loh. In the good things, in the bad things, Tuhannya kerja. Bukan cuma kerja doang, kerja untuk merubah segala sesuatu jadi kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan bagi mereka yang mengasihi pekerjaan Dia. Kalau kita cuma mengasihi pekerjaan Allah, saya bukan lagi menubuatkan, saya bukan lagi nakut-nakutin, tapi ada kalanya saudara akan kecewa. Nggak selamanya loh saudara berdoa untuk sesuatu dan saudara dapatkan. Gak selamanya saudara pikir Tuhan tahu dan memberikan sesuatu yang saudara inginkan atau butuhkan di suatu waktu yang saudara pikir baik. Butuh yang namanya mengasihi Allah untuk saudara tidak kecewa, malah menikmati kebaikannya. Yuk, saya nggak klaim bahwa diri saya sudah mengasihi Allah. Saya sampai hari ini saya belum berani untuk bilang bahwa saya nih orang yang mengasihi Allah. Saya sih nggak berani. Karena standarnya nggak tahu apakah kita pikir dengan apa yang kita lakukan itu sudah mengasihi Allah atau belum. Jadi saya ajak saudara, yuk kita belajar untuk mau dulu. At least willing. Saya mau mengasihi Tuhan. Kita belajar untuk mau mengasihi pribadinya dan menikmati setiap pekerjaannya yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Amin. Itu garis besar pertama yang saya mau sampaikan hari ini. Kita sudah setengah jalan nih. Tapi kalau setengah jalan ini saudara masih ragu-ragu, nggak apa-apa. Apakah saudara lagi ngecek nih, saya beneran mengasihi Tuhan nggak ya? It's okay. Kita ikutin terus. Saya berdoa betul sampai akhir. Setiap kita boleh memiliki suatu hati yang mau mengasihi Allah. Oke? Pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi Ko Yosi udah jelasin tentang reaction. Saya mau minta tolong, anggap aja ini vote kecil-kecilan. Mungkinkah kita mengasihi pribadi Allah? Kalau saudara klik reaction, ada jempol, ada yes atau no. Kita coba. Saya kasih waktu 5 detik atau 10 detik. Boleh coba reactionnya masing-masing. Oke.
Hampir semua yes. Yang enggak berarti yes juga lah. Hopefully. Oke, saya lanjut ya. Kalau semuanya sudah setuju bahwa kita sangat mungkin mengasihi pribadi Allah, muncul pertanyaan berikutnya, saudara. Gimana caranya? Ada yang mau kasih ide? Saya butuh satu volunteer. Ada yang mau unmute? Anyone? Gimana caranya kita mengasihi pribadi Allah? Kan tadi most likely dari kita udah bisa bilang mungkin. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Ada yang udah unmute nih, Koyogi. Boleh Koyogi? Mencari kehendaknya. Mencari kehendaknya. Oke. Thank you. Ada lagi yang lain? Satu lagi deh. Belum ada. Saya nggak bisa lihat chat masalahnya. Saya minta tolong. Paulus, ayo Lus, unmute. Mana tuh kok Paulus? Halo. Hai kok. Ada ide kok? Lagi kita doa nih. Ya. Ada ide kok gimana caranya kita mengasihi pribadi Allah? Atau Koyul, bantu Koyul. Oke, Koyul. Ngapain tadi? Sinyal dari Bagaimana caranya kita mengasihi pribadi Allah? sinyalnya kacau. Sinyalnya kacau. Boleh ditulis nggak? Gak boleh kok. Sinyalnya lagi error di sini. Oke. Gue ada di kekuaran ini. Lagi ganti wifi. Oke. Kita skip dulu ya. Oke. Ada satu lagi kok Denny deh. Oh. Jangan dadah-dadah kok. Bagaimana caranya mengasihi pribadi Allah? Kalau gua bimbingnya worship. Worship. Oke. Thank you. Kita udah dapet ya. Dan saya yakin saudara pun sudah mulai menjawab dari tempat saudara masing-masing. Ada yang satu mencari kehendak Allah, yang kedua worship. Ada lagi nggak? Coba saya cek. Oke. Kita balik ya. Kita coba back to Bible. Kalau bahasanya Kak Edwin itu harus segala sesuatu dijawab sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang mengasihi Allah? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kok hanya panjang amat? Iya, 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, loh. Ini jawaban dari Alkitab. Gimana nih? Semua yang tadi kok dijawab itu benar. Kita mengasihi Allah dengan cara kita worship, kita cari kehendak Tuhan. Dan Alkitab katakan ikuti perintah Tuhan. Apakah worship bagian dari perintah? Yes. Apakah mencari kehendak Tuhan bagian dari perintah? Yes. Kita berarti perlu nanya sekali lagi. Apa perintahnya? Perintah yang mana? Perintah itu kalau tadi kita di awal berbicara tentang hukum kasih. Hukum kasih itu muncul kan kurang lebih ceritanya kalau saya nggak salah ingat nih waktu saya sekolah minggu gitu.
Itu waktu Tuhan Yesus, kalau saudara nanti baca Matius 5 sampai 7, Matius pasal 5 sampai 7, Yesus itu ceritanya lagi debat, gak debat kusir ya, cuman ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mulai panas. Hukum Taurat yang mereka percaya, yang mereka hidupi, kok kayak dipelintir-pelintir gitu sama Tuhan. Ini ada satu orang yang namanya Yesus, ini orang melintir-melintir hukum Taurat gitu. Hukum Taurat itu cuma 10 yang kita tahu. Tapi kalau saya nggak salah ingat, saya pernah baca satu artikel gitu, bahwa turunan dari hukum Taurat yang 10 itu sampai 600 sekian. Nah, dari 600 sekian itu yang mana yang harus kita lakukan? Ini perlu kita tahu. Dan saudara siapkan waktu 3-4 jam ke depan kita bahas perintahnya satu persatu. Tapi kalau yang ngantuk boleh tidur duluan gitu. Jangan. Saya bercanda ya. Yang saya mau bawa saudara untuk lihat ini. Generalisasi perintah Tuhan. Kita orang-orang Kristen, pemimpin gereja, pemimpin komsel, pendeta, hamba Tuhan, siapapun, itu kurang lebih mengeneralisasi perintah Tuhan itu dengan hal-hal yang begini: beribadah, baca firman, berdoa, ikut pelayanan, doakan orang sakit, usir setan, apalagi persembahan, perpuluhan, buah sulung, banyak dan lain-lain. Tapi apakah itu? Saya harus tanya lagi, apakah itu perintah Tuhan yang Tuhan maksudkan di ayat tadi? Ini semua saya setuju, ini semua saya tidak tolak, dan ini semua baik. Tapi apa betul ini adalah perintah yang harus kita lakukan untuk menyatakan bahwa kita ini mengasihi Allah? Jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan dulu ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sampai situ dulu. Jemaat di Efesus ini mendapat pujian dari Tuhan Yesus sendiri tentang kebaikannya, jerih payah mereka, ketekunan mereka, ketidaksabaran mereka terhadap orang-orang yang jahat. Mereka mencobai seorang yang ngaku-ngaku rasul. Ini nanti kalau saudara baca di ayat lanjutannya ada seseorang, saya lupa namanya, Niko something gitu, rasul palsu. Dan jemaat di Efesus ini udah bilang, ini mah palsu. Dan benar, Tuhan nyatakan itu mereka orang palsu. Dan engkau tetap sabar dan menderita. Wow. Saudara di sini selama mengikut Tuhan udah ngalamin yang kayak gini belum? Udah ikut menderita belum? Jemaat di Efesus ini kurang lebih, banyak lebihnya, gak ada kurangnya malahan. Itu seperti yang ini loh, seperti slide yang saya tampilkan sebelumnya. Mereka jemaat yang betul-betul on fire, mereka PI, PA, doa, puasa, saya yakin gak kurang-kurang. Dan mereka dapat pujian dari Tuhan. Mereka yang namanya baca firman gak kurang-kurang saya rasa. Sampai ada rasul palsu mereka bisa ketahuin. Mereka orang yang memperdalam firman.
Dan mereka dapat pujian dari Tuhan atas semua yang dia lakukan. Tapi ayat 4, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, saudara, kalau udah ngelakuin itu semua, Tuhan masih bilang belum mengasihi aku, gimana lagi yang namanya mengasihi Tuhan? Ada lagi ayat yang lain yang, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Aku bernubuat demi namamu. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Waduh. Bernubuat, usir setan. Itu orang yang dekat banget sama Tuhan harusnya. Tapi Tuhan masih bilang, aku nggak kenal engkau. Boro-boro ngerasain kasihmu terhadap aku kenal engkau juga enggak. Saudara, yuk kita renungkan yuk. Perintah yang mana lagi sih? Markus 10, cerita kedua, mudah-mudahan tambah kasih clue. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Nih, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong loh, segala perintah Allah. Ayat tadi bilang lakukan segala perintahku. Isinya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Kita banget nggak? Ayat ini tuh kita banget nggak? Kalau cuma ngikutin perintah Allah kayak yang disebutin, jangan membunuh, hopefully dari kita nggak ada yang pernah jadi pembunuh. Jangan berzina, hopefully nggak ada yang pernah berzina. Jangan mencuri, iya mudah-mudahan. Mengucapkan saksi dusta, kadang-kadang masih sering, yang ini kadang-kadang masih sering gitu. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Semuanya itu aku tahu dan aku sudah ikutin. Nah, kalau segala perintah lain itu udah diikutin, harusnya aman dong. Tapi Yesus masih bilang gini, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ayat ini judul perikopnya itu kalau nggak salah, orang kaya sukar masuk kerajaan surga gitu. Kayaknya salah sih, tapi ceritanya gitu ya. Orang tuh dengan ayat ini tuh mulai, aduh, orang kaya susah nih masuk kerajaan surga nih. Saya nggak bahas itunya, saudara. Kita 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, Koyosi udah share tentang idol ya. Ini masih masuk ke idol, tentang harta sebetulnya. Tapi hari ini saya nggak bahas yang itu. Hari ini yang saya bahas itu di ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih. Ada reaksi di dalam hati. Ternyata kenapa jemaat Efesus yang tadi disebutkan segitu luar biasanya melakukan banyak hal, buah pelayanannya pun jelas, kok Tuhan bilang kamu tidak mengasihi aku? Kurang lebih gambarannya itu kayak gini, saudara. Kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan perintah Tuhan yang tadi sudah digeneralisir itu, kita bisa. Kita hatam, fasih untuk lakukan itu semua. Tapi di mana hati kita berada? Apakah kita melakukan itu semua sesuai dengan dorongan hati? Sekarang larinya jadi masalah hati. Lagi-lagi kita belajar hati.
Dan dari gambar yang saya nggak tampilkan, tapi waktu itu Koyosi pernah tampilkan gunung es ya, yang kelihatan 10%, 90% nggak kelihatan. Ayat ini jelas berkata, aku sudah lakukan semuanya itu sejak masa mudaku. Apalagi yang harus aku lakukan? Tuhan cuma berbicara sesuatu yang berkaitan dengan harta. Kebetulan orang ini punya keterikatan dengan harta mungkin, dan ia menjadi kecewa. Ternyata semua aturan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu action, performance. Tapi hatinya ada di mana? Waktu yang tadi saya di awal bilang, ahli Taurat, orang Farisi datang, ini ada orang namanya Yesus, kok ngacak-ngacak hukum Taurat ya? Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakannya, aku datang untuk menggenapinya. Kalau ada tertulis, jangan berzina, barang siapa melihat wanita dan mengingininya dalam hati, ya sudah berzina. Nah loh, berarti waktu jangan berzina kita skip itu, kita mulai harus cek lagi nih, kita lagi berzina nggak? Bukankah ada tertulis jangan membunuh? Tapi aku berkata jika kamu marah, jika kamu benci, kamu sudah jadi pembunuh. Mengasihi Allah tidak berdasarkan tindakan yang kita lakukan, tapi kasih kepada Allah berdasarkan pada hati kita. Oke, saya selamat, hati gua mah bener, hati saya mah bener, apapun yang saya lakukan. Bahkan kita sering bilang ini, kan kamu kenal sama saya, apalagi Tuhan mah kenal sama saya. Walaupun saya begini, tapi hati saya mah udah mengasihi Tuhan. Kita pede tuh bisa ngomong kayak gitu. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Hati-hati dengan hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Masalahnya ternyata sumber dari semua dosa, sumber dari semua masalah, balik lagi di hati. Kalau saudara bilang hati saya mah benar mengasihi Tuhan, puji Tuhan, saya bersyukur. Tapi kalau hari ini Roh Kudus tiba-tiba koreksi, apakah benar hatimu mengasihi Allah? Yuk kita sama-sama cek lagi. Hati kita ada di mana, saudara? Apakah masih terikat dengan idol? Apakah masih mengasihi, masih mencintai diri sendiri lebih dari Tuhan? Atau hati kita mengasihi pekerjaan Tuhan, itu belum cukup? Kasihilah pribadinya Tuhan. Nah, waktu kita tahu nih, dari hati ternyata sumber masalah juga. Terus gimana dong? Kalau mentok kayak gini, saudara, saya mentok. Waktu saya susun bahan ini satu persatu, slide ini muncul satu persatu, saudara. Waktu ayat-ayat ini muncul, saya mentok. Lah kalau kayak gini mah udah susah, udah nggak mungkin berarti untuk saya mengasihi Tuhan teh. Berat gitu, jauh kayaknya. Saya berhenti di sini. Tuhan, kalau karena saya orang yang sering juga pakai bahasa ini. Dan Tuhan mah tahu isi hati saya. Orang mau lihat apa terserah. Ini jadi kata-kata pembelaan diri dari kita semua. Terserah orang mau ngomong apa, terserah orang lihatnya gimana. Hati saya mah ada Tuhan yang tahu. Iya, dan Tuhan tahu isi hati kamu tuh jelek semuanya, saudara. Nggak ada bagus-bagusnya. Hati-hati dengan hati. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Tujuannya buat apa? Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sampai sini dulu. Semua hal yang saudara lakukan,
Perintah yang saudara pikir saudara tahu, yang saudara pikir saudara bisa lakukan, saudara lakukan itu semua. Tapi kalau hati nurani kita belum disucikan oleh Tuhan, semuanya itu sia-sia. Dan Tuhan sucikan hati nurani kita dengan darahnya sendiri. Karena Dia pribadi yang mengasihi saudara. Kita hafal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya gak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That's me. Aku beroleh hidup yang kekal karena aku percaya sama Tuhan. Beneran percaya sama Tuhan atau percaya sama perbuatan Tuhan? Against, Tuhan sucikan hati nurani kita supaya kita bebas dari perbuatan yang sia-sia dan kita dapat, nah di sini nih perubahannya, kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hukum Taurat dari yang 10 atau yang 600 sekalipun, skornya itu anggap yang 10 ya, saya nggak tahu juga 600, yang 10 itu bukan berbicara tentang matematik. Kalau saudara pikir dari 10 saudara bisa lakukan 6 dan itu masih memenuhi angka minimum, saudara pikir saudara masuk surga? Enggak. 1 gagal. 10 hukum itu harus dilakukan dengan perfect. Dan Tuhan tahu saudara nggak bisa. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Manusia nggak akan bisa. Manusia tidak bisa mengasihi Allah dengan sepenuhnya, sepenuh hidupnya. Gak bisa. Kalau bisa, Tuhan Yesus gak datang ke dunia. Dia cuma tinggal lihat. Karena kebaikan Tuhan, karena pribadinya itu loh yang mengasihi kita. Dia turun karena Dia tahu kita gak ada yang bisa mengasihi Allah. Sampai darahnya Dia curahkan untuk mensucikan hati nurani manusia. Hati kita ternyata yang tadi busuk. Kita pikir hati kita benar, kita pikir hati kita bisa nih, tapi ada kebusukan. Dan itu cuma darah Yesus yang bisa murnikan. Sampai murni nyadar, Tuhan, aku menikmati pribadimu. Aku menikmati Engkau, Tuhan yang betul mengasihi aku. Bukan menikmati kasihnya, tapi menikmati pribadinya. Nyadar, ini tuh Allah yang memberikan kasih. Itu adalah ibadah kita buat Tuhan. So, kita bersyukur kalau kita dimungkinkan mengasihi Allah oleh darah Kristus. Darah kalau di perjanjian lama, nanti biar Ko Edwin yang ceritain, sangat relate dengan nyawa, dengan pribadi, dengan kehidupan. Jadi betulan ini tuh karena Yesus, hanya karena Yesus kita dimungkinkan untuk mengasihi Allah. Ujung-ujungnya buat kita lagi. Kita pikir kita bisa mengasihi Allah dengan uang. Uang dari siapa? Dari Tuhan juga. Kita pikir kita bisa mengasihi Allah dengan pujian yang kita naikkan. Lah suara ini yang kasih siapa? Ya Tuhan juga. Apalagi yang kita pikir kita bisa berikan buat Allah. Ya semua hidup kita itu dari Dia. Jadi betul hanya karena darah Kristus kita dimungkinkan untuk mengasihi Allah. Bukan atas kemampuan kita sendiri. Saya sudah hampir selesai. Hampir. Ini ayat terakhir harusnya. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan kita dapat dari Tuhan. Tapi harus tetap dikerjakan. Apa maksudnya? Kita orang berdosa, saudara. Semua kita busuk. Hati kita busuk, hidup kita busuk. Dan kita
diampuni oleh Tuhan, kita dikasih oleh Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan. Itu kasih karunia. Bagian kita untuk mengerjakan keselamatan itu maksudnya apa? Ingat, hati kita itu sumber segala masalah. Dan waktu Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, ayat 13 ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya lanjut dulu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya, nah ini, kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia. Saudara nangkep gak? Keselamatan kita dapat, tapi hati kita nih perlu dimurnikan terus. Sambil ayat ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tiada percuma bersusah-susah. Hati kita izinkan untuk terus dibongkar. Hati yang 90% itu izinkan untuk terus Roh Kudus bongkar. Gak cukup dengan firman, tapi firman kehidupan, firman yang hidup, yaitu Yesus. Karena di Kolose ada yang berkata hukum yang tertulis itu mematikan. Kalau saudara cuma baca firman, bisa nggak? Bisa. Kalau saudara lihat 10 hukum Taurat, itu apa sih? Itu aturan untuk hidup baik. Dan semua orang melakukan itu. Makanya semua orang cari agama, supaya tidak kacau kan. Agama kalau dari bahasa Sanskerta, ya zaman dulu tuh, A itu tidak, agama itu kacau. Saudara ikutin aturan hukum Taurat, bisa nggak? Bisa. Hati nurani kita itu harusnya ada keinginan untuk menjaga sesuatu jadi baik, melakukan segala sesuatu untuk hubungan yang baik. Tapi itu nggak cukup, karena tetap ada kebusukan itu. Ada 90% yang bermasalah itu. Izinkan firman yang hidup, yaitu Roh Kudus, bongkar itu semuanya. Kenapa ayat yang tadi bilang, Yohanes 5 ya, tadi kalau nggak salah, nanti saya munculkan lagi, bahwa perintah-perintah itu tidak, perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Bagian kita untuk tidak bersungut-sungut melakukannya, gak berbantah-bantah. Waktu saudara dapat teguran, waktu saudara diingatkan, kesombongan masih ada di dalam kamu. Cinta uang masih ada nih di hati kamu. Bosinya masih ada di dalam kamu. Waktu Roh Kudus ingatkan itu, responi saudara. Lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Enggak Tuhan, dan saya mah gak kayak gitu. Itu tuh lagi berbantah, apalagi bersungut-sungut. Tuhan mah kayak nggak kenal saya aja. Hati saya pada Tuhan yang tahu gitu. No, karena Tuhan yang tahu dan Tuhan tahu isi hatimu. Dan kerinduan Tuhan ujung-ujungnya tetap buat kita, supaya kita tuh bercahaya. Kamu adalah garam dan terang, supaya beneran jadi terang. Terang yang benderang yang bisa dilihat, yaitu hidup kita dimurnikan terus sama Tuhan. Oke, ini yang terakhir, Yohanes 14 ayat 15, 16, dan saya loncat ke 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini ayat yang tadi. Kemudian ayat 16, ini sama-sama yang Filipi sebetulnya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu,
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu itu nggak ada yang disobek. Tuhan bilang bahwa aku tidak meniadakan hukum Taurat, satu iota pun nggak boleh. Dan semua itu perintah Tuhan. Nah kalau kita baca, kita ingat-ingat mabok. Walaupun di Israel, tembok ratapan ada kelompok orang-orang Yahudi ya, kalau nggak salah, yang mereka menghafal kitab Taurat. Mereka di tembok ratapan itu merapal supaya betul mereka menjalani. Tapi itu balik hati. Mereka lakukan itu supaya mereka benar di hadapan Allah. Dan itu akan gagal. Tapi waktu kita tahu kita disucikan, kita dibenarkan, kita diselamatkan oleh Allah, kita melakukan itu untuk apa? Untuk kita dimurnikan terus sama Tuhan sampai hati kita bersih, nggak ada noda, nggak ada aib, nggak ada celah. Tuhan menikmati hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Itu tujuannya. Dan Roh Kudus ini saudara yang akan menolong kita. Kalau tadi di Filipi Allah sendiri yang mengerjakan dalam kita, itu maksudnya Allah Roh Kudus. Perintah-perintah Tuhan menjadi tidak berat, walaupun sebenarnya berat. Lah orang ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, minta baju kasih jubah. Ngampuni orang suruh 70 kali, lah kita udah 3 kali udah mentok. Kalau tiba-tiba ada orang bikin salah lagi, hal yang sama 3 kali aja, kita tuh udah, aduh Tuhan, itu udah 3 kali, udah saya kasih kesempatan 3 kali. Terus Roh Kudus ngomong, kasih 70 kali 7 kali pengampunanmu. Berat saudara. Tapi percaya, waktu kita mau, di sini nih kurang lebih kenapa saya tambahin kata mau. Susah mengasihi Tuhan. Karena kita nggak tahu standarnya Tuhan. Tapi kemauan dari dalam diri kita untuk mengasihi Tuhan aja. Izinkan Roh Kudus bongkar hati kita dan terima koreksinya. Responi setiap hal yang Roh Kudus lagi bukain. Gak usah berbantah, gak usah bersungut-sungut, kerjain aja. Maka kita sudah sampai di satu titik di mana kita sedang mengasihi Allah sebetulnya. Kerjakan yuk keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan nyadar keselamatan ini teh pemberian dari orang yang mengasihi saya banget. Saya harus jaga nih keselamatan ini. Jangan sampai hati-hati yang busuk itu muncul lagi. Tapi kerjakan yuk keselamatan ini. Setiap waktu responi tuntunan Tuhan dan terus berpegang pada firman yang hidup. Dan mengasihi Tuhan itu menjadi sangat mungkin. Oke, thank you saudara, saya selesai.